Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa Nusantara, kembali bersama SPN Channel Saluran Kreatif dan Ruang Sains. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar. Jika banyak manfaat, silahkan share untuk memberikan manfaat kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang DNA. DNA sudah menjadi istilah yang tidak asing bagi kita. Dalam banyak kasus di kehidupan kita, DNA sering dimanfaatkan sebagai solusi akhir untuk menguji hubungan kekerabatan dalam keluarga saat seseorang diragukan identitasnya. Mengapa demikian? Karena DNA itu merupakan molekul yang mendasari peristiwa pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pewarisan sifat pada makhluk hidup ini disebut juga dengan hereditas. DNA dipelajari secara sederhana oleh siswa SMP di kelas 9 dan dipelajari lebih mendalam saat memasuki kelas 12 di SMA. Baiklah pemirsa, mari kita awali tayangan pada saat ini dengan melihat pokok-pokok materi yang akan ditayangkan di dalam video ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi genetik. Yang ketiga, struktur DNA dan RNA. Dan yang keempat, peranan materi genetik dalam hereditas. Marilah kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada tayangan kita kali ini adalah bahwa setelah menyaksikan video pembelajaran ini, pemirsa dapat menjelaskan tempat materi genetik itu di dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedua, membandingkan ukuran antara sel, kromosom, DNA, dan gen. Yang ketiga, menjelaskan struktur DNA. 4. Menjelaskan struktur RNA. Yang kelima, mengidentifikasi perbedaan DNA dengan RNA. Yang keenam, menjelaskan pengertian genotip dan fenotip. Yang ketujuh, menjelaskan peranan kromosom dalam menentukan jenis kelamin pada manusia. Jadi, ada tujuan yang akan menjadi indikator kompetensi bagi para pemirsa. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang materi genetika. Coba perhatikan keragaman pada gambar berikut ini. Apakah 6 orang pada gambar A menunjukkan 6 orang yang bersaudara? Kalau jawaban kamu iya, mereka 6 orang bersaudara, tolong jangan keras-keras menjawabnya. Bisa terbahak-bahak kucing dan tikus untuk mendengarnya. Sekarang perhatikan gambar B. Apakah laki-laki yang memotret merupakan ayah dari anak yang bersepeda? Tentu pemirsa bisa melihat kemiripan-kemiripan sifat yang terlihat. Kemiripan-kemiripan sifat inilah yang bisa menjadi awal bagi kita untuk menyimpulkan adanya hubungan antara ayah dan anak. Baik, berikutnya coba perhatikan kumpulan biji pada gambar berikut.
Apakah kumpulan biji tumbuhan yang ada di gambar A sama dengan yang ada di gambar B? Bagaimana menurut pengamatanmu? Kalau diperhatikan dengan teliti, kelihatannya memang mirip. Hanya biji pada gambar B ini seolah-olah masih dalam keadaan basah. Tapi kita akan melihat dengan jelas apakah biji ini berasal dari tumbuhan berbeda. Caranya tentu dengan menanamnya. Kemudian menunggu berkecambah, memeliharanya hingga tumbuh menjadi tumbuhan yang dewasa. Kalau kita tanam tumbuhan A dan kita pelihara, ternyata biji pada tumbuhan A itu merupakan biji tanaman terong. Apakah biji B juga tanaman terong? Ternyata setelah kita tanam, tumbuh menjadi tanaman cabai. Jadi walaupun bentuknya mirip, kenapa kedua kelompok biji ini tumbuh menjadi tanaman yang berbeda? Ternyata karena di dalam masing-masing biji ini mengandung unsur-unsur pembawa sifat yang memiliki perbedaan. Para pemirsa sekalian, setiap makhluk hidup itu akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa sesuai dengan mikrocetak molekuler yang terdapat di dalam sel penyusun tubuhnya. Mikrocetak molekuler ini yang sering dinamakan dengan gen. Gen merupakan materi hereditas yang akan menuntun arah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari sel tunggal yang sering disebut dengan zigot menjadi individu yang dewasa. Terus, di manakah gen itu bersemayam di dalam tubuh makhluk hidup? Para pemirsa sekalian, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini terlihat bahwa ada hubungan antara gen dengan DNA. Gen-gen itu ternyata merupakan segmen-segmen yang terdapat di dalam DNA. Sedangkan DNA sendiri merupakan untaian panjang dari kromatin. Kromatin sendiri merupakan penyusun dari kromosom. Di manakah letak kromosom itu? Kromosom terdapat di dalam inti sel setiap penyusun tubuh kita. Perlu pemirsa ketahui bahwa di dalam tubuh manusia terdapat kurang lebih ada 37 triliun sel. Setiap sel di dalam tubuh manusia itu di dalam nukleusnya mengandung kromosom. Kromosom pada manusia itu jumlahnya ada 46 dan setiap kromosom nanti akan terurai menjadi sebenarnya terdiri dari kromatin. Kromatin terdiri dari DNA. Coba kita bandingkan ukuran antara sel, kromosom, dan DNA. Sel di dalam tubuh kita kurang lebih memiliki diameter 10 mikrometer. Sedangkan kromosom memiliki panjang sekitar 0,2 mikrometer. Ketika kromosom ini terurai menjadi serat DNA yang sangat halus, maka ketebalan DNA itu hanya sekitar 2 nanometer. Kita sering mendengar istilah
titian sebesar rambut di belah 7. Nah, kalau bandingkan dengan DNA, DNA ini jauh lebih kecil dibandingkan titian rambut di belah 7. Untuk membandingkan ukuran ini, kita harus melihat satuannya. 1 mikrometer itu sama dengan 1 milimeter dibagi 1000. Sedangkan 1 nanometer itu sama dengan 1 milimeter dibagi 1 juta. Berarti ketebalan dari DNA itu sekitar 2 milimeter dibagi 1 juta. Nah, bisa dibayangkan betapa tipisnya DNA itu. Kemudian, penting juga untuk kita ketahui sebagai gambaran tambahan bahwa 46 kromosom yang ada di dalam inti sel ini ketika diurai menjadi DNA dan kita sambung-sambung dalam satu sel ini, DNA-nya bisa mencapai 3 meter. Kalau seluruh kromosom yang ada di dalam tubuh manusia ini kita sambung-sambung, bisa dibayangkan berapa panjangnya. Berarti 3 meter dikali 37 triliun. Itu kalau kita hitung bisa mencapai 111 miliar kilometer. 111 miliar kilometer ini jaraknya bisa mencapai lebih dari 700 kali jarak antara bumi dan matahari. Nah, kelihatannya mustahil, tapi coba kamu hitung. Baik, kita lanjutkan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa DNA atau kepanjangan dari deoksiribonukleik asid adalah materi genetik yang mengandung unit-unit penentu sifat makhluk hidup yang disebut dengan gen. DNA menjadi bagian penting dari kromosom, dan kromosom tersimpan di dalam inti sel. Gen yang merupakan segmen dari DNA berfungsi dengan baik jika dibantu oleh materi genetik lain yang disebut dengan RNA. RNA atau ribonukleik acid membantu gen saat memproduksi protein. Bagaimanakah perbedaan struktur molekul DNA dengan RNA? Mari kita lihat perbedaan antara struktur DNA dan RNA. Pemirsa sekalian, DNA merupakan polimer kimia yang tersusun dari gula, deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Sedangkan RNA adalah polimer kimia yang tersusun dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Menurut penelitian James Watson, Francis Crick, yang dibantu ahli biofisika Rosalind Franklin dan Maurice Wilkins, ditemukan bahwa struktur DNA adalah double helix atau ganda berbilin. Sedangkan struktur polimer RNA merupakan rantai tunggal. Coba kita lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah gambaran DNA yang tadi disebutkan strukturnya adalah rantai ganda berbilin, sedangkan ini adalah RNA yang merupakan rantai tunggal. Baik DNA maupun RNA itu merupakan polimer kimia yang tersusun dari nukleotida.
Nukleotida sendiri tersusun atas nukleosida yang berikatan dengan gugus fosfat. Coba perhatikan. Gula sebagai penyusun nukleotida, gula pada DNA jenisnya adalah gula deoksiribosa. Sedangkan gula pada RNA adalah gula ribosa. Apabila gula ini berikatan dengan basa nitrogen, maka akan membentuk nukleosida. Basa nitrogen pada DNA memiliki sedikit perbedaan dengan basa nitrogen pada RNA. Pada RNA, basa nitrogennya tidak ditemukan adanya timin, tetapi terdapat urasil. Sedangkan sebaliknya DNA ditemukan adanya timin, tetapi tidak ditemukan adanya urasil. Sedangkan jenis basa nitrogen yang lain, adenin, guanin, dan sitosin, ada kesamaan antara RNA dan DNA. Ini nukleosida, yaitu gula yang berikatan dengan basa nitrogen. Apabila nukleosida ini berikatan dengan gugus fosfat, maka akan terbentuklah monomer yang dinamakan nukleotida. Nukleotida inilah yang selanjutnya menjadi unit-unit penyusun DNA maupun RNA. Kita lihat strukturnya lebih rinci dari DNA. Ini DNA, rantai ganda double helix. Kalau kita lihat, ini menyerupai tangga ya. Bagian yang biru ini adalah induk tangga, sedangkan yang melintang ini adalah anak tangga. Induk tangganya ini disusun oleh gula dan fosfat yang bergandeng-gandengan. Ya, gula, fosfat yang bergandeng-gandengan. Sedangkan anak tangganya tersusun dari basa nitrogen yang saling berikatan. Sebaliknya pada RNA mempunyai rantai tunggal, hampir mirip sebenarnya. Ini adalah yang merupakan induk tangganya. Induk tangga tersusun dari gula dan fosfat yang bergandengan, sedangkan anak tangganya ini merupakan basa nitrogen. Baik, sekarang coba perhatikan perbedaan antara DNA dan RNA pada tabel berikut ini. Perbedaan yang pertama dilihat dari tempatnya di dalam sel. DNA itu ditemukan pada nukleus, ini sebagian besar dalam nukleus, kemudian mitokondria dan plastida. Pada tumbuhan, mitokondria ditemukan pada plastida. Sedangkan RNA itu ditemukan pada nukleus, sitoplasma, mitokondria, dan plastida. Struktur rantainya tadi sudah disebutkan perbedaannya, kemudian kadarnya. Kadar DNA itu tetap di dalam sel. Sedangkan RNA berubah-ubah tergantung dari aktivitas sel dalam memproduksi protein. Kemudian dilihat dari fungsinya. DNA merupakan faktor pengendali genetik. Sedangkan RNA berperan dalam sintesa protein. Jadi protein ini dibuat dengan bantuan RNA. Namun jenis protein apa yang dibuat oleh RNA sangat tergantung dari pengendalinya, yaitu DNA. Kemudian nukleotida penyusunnya, tadi sudah disebutkan, jenis gulanya berbeda, kemudian jenis basa nitrogennya berbeda, yaitu pada timin dan urasilnya. Para pemirsa sekalian, selanjutnya marilah kita lihat
bagaimana peranan materi genetik di dalam pewarisan sifat atau dalam hereditas. Pemirsa, peranan gen di dalam hereditas adalah mengontrol sifat, mewariskan sifat dari induk kepada keturunannya. Sifat-sifat yang diwariskan ini yang wujudnya adalah gen, peranannya di dalam mengendalikan sifat adalah dengan cara membentuk protein-protein fungsional berupa enzim dan hormon. Enzim dan hormon inilah yang selanjutnya mengatur pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Penting juga dipahami bahwa protein di dalam tubuh makhluk hidup itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah protein struktural, yang kedua protein fungsional. Protein struktural adalah protein yang fungsinya hanya sebagai penyusun dari jaringan-jaringan maupun organ tubuh kita. Contohnya, tulang kita itu mengandung matrik dan sel tulang. Pada bagian matriknya itu mengandung kalsium fosfat, kalsium karbonat, dan protein. Nah, proteinnya disebut protein serat kolagen. Protein kolagen ini disebut struktural, protein struktural, karena fungsinya hanya sebagai bagian dari penyusun jaringan. Begitu juga protein yang kita temukan pada lapisan dermis kulit kita. Itu juga protein struktural. Sedangkan protein fungsional adalah protein yang memiliki fungsi-fungsi khusus di dalam metabolisme tubuh makhluk hidup. Protein fungsional inilah yang sangat penting di dalam mengontrol pertumbuhan dan perkembangan. Inilah protein yang sintesanya atau pembentukannya dikontrol oleh segmen-segmen DNA yang kita kenal dengan nama gen. Pemirsa sekalian, gen ini tadi sudah disinggung bahwa gen ini diwariskan dari induk kepada keturunannya. Kapan gen itu diwariskan kepada keturunannya? Adalah saat terjadinya penggabungan kromosom ovum dengan kromosom sperma saat peristiwa fertilisasi. Seorang anak atau keturunan makhluk hidup itu membawa sifat-sifat induk jantan melalui kromosom pada spermanya, sedangkan membawa sifat induk betina melalui kromosom ovumnya. Selanjutnya, marilah kita pahami kromosom, autosom, dan gonosom pada manusia. Kromosom tadi sudah disinggung. Coba kita lihat lagi gambar kromosom. Kromosom ini letaknya di dalam inti sel. Pada manusia jumlahnya ada 46 atau 23 pasang. 23 pasang ini asalnya adalah 23 berasal dari ayah atau induk jantan dan 23 berasal dari induk betina saat ovum dan sperma melakukan fertilisasi. Selanjutnya sigot yang terbentuk akan tumbuh dan berkembang menjadi individu dewasa dengan susunan kromosom yang sama dengan sigot. Kromosom itu yang jumlahnya ada 46 pada manusia itu, baik pria maupun wanita, itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu autosom. Autosom ini adalah kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin.
Sedangkan kelompok yang kedua adalah gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin. Pada pria, gonosomnya disebut kromosom X dan kromosom Y. Sedangkan pada wanita, jenis gonosomnya adalah XX. Dalam proses metagenesis, maka pria ini akan menghasilkan sperma dua macam, yaitu sperma 22 autosom plus X dan 22 autosom plus Y. Sedangkan pada wanita, jenis kromosom pada ovumnya itu sama, yaitu 22 autosom plus X atau satu kromosom gonosom atau satu gonosom. Kita lihat pada gambaran berikut ini. Jadi saat ovum itu kandungan kromosomnya adalah 22 autosom plus X, dibuahi oleh sperma tipe X, maka akan menghasilkan sigot dengan kandungan kromosom 44 autosom plus XX. Maka sigot ini nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi janin perempuan. Sebaliknya, jika ovum ini dibuahi oleh sperma tipe Y, maka akan terbentuk sigot dengan kandungan kromosom 22 autosom plus XY. Nah, sigot ini akan tumbuh dan berkembang menjadi janin laki-laki. Nah, itulah gambaran bagaimana materi genetik menentukan unsur-unsur pembawa sifat. Mungkin penjelasan ini belum begitu lengkap. Bagaimana protein dibuat oleh DNA, bagaimana RNA berperan di dalam sintesa protein, itu nanti akan dijelaskan pada video berikutnya. Kurang lebih sebagai pengantar tentang materi genetik, itu yang bisa disampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.